Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur karena Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Bapa, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kehendak-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini kami meminta Tuhan agar melalui firman yang diberitakan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati, pikiran, dan kehidupan setiap dari kami. Agar kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengenal diri kami dan semakin memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Khususnya apabila ada dari rekan-rekan yang pertama kali beribadah di tempat ini, special welcome. Selamat bergabung di ibadah Gereja BC Serpong. Topik yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Sola Scriptura. Bapak Ibu, saya ingat sewaktu saya masih kuliah di Australia waktu itu, ada teman saya yang pernah berkata begini, "Den, aku dengar suka baca Alkitab kan, karena aku lihat kamu sering ikut komsel rutin mahasiswa pada waktu itu." Saya bilang iya. Nah lalu teman saya ini berkata, "Nah saya sekarang juga lagi rajin nih baca Alkitab." Wah terus saya pikir, wow luar biasa ya. Orangnya, dari dulu saya kenal orangnya males gitu. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba suka baca Alkitab? Nah saya seneng gitu, lalu saya bilang, "Oh berarti kamu mau dong ikut komsel sekarang?" Nah teman saya jawab apa? "Enggak, saya memang rajin baca Alkitab, tapi tahu nggak kenapa? Karena belakangan ini saya susah tidur. Tapi luar biasa, malam kalau aku baca Alkitab, rasanya ngantuk banget. Lalu aku tidur nyenyak." Nah teman saya berkata, "Den kayaknya nih Tuhan kasih aku Alkitab supaya aku bisa tidur nyenyak." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita pasti sering mendengar mungkin hamba Tuhan atau guru sekolah minggu yang selalu berkata kita harus rajin baca Alkitab. Tapi pernahkah saudara berpikir, buat apa? Apa sih istimewanya baca Alkitab? Mengapa kita harus susah-susah belajar atau membacanya? Kenapa khotbah pendeta hamba Tuhan harus selalu mengutip ayat Alkitab? Lalu sebagai orang Kristen ketika kita berkata, aku percaya dengan Alkitab, apa yang sebenarnya kita percayai? Apakah teman saya itu juga bisa dikatakan dia percaya dengan Alkitab? Terus kalian di bulan Oktober, di minggu pertama ini, kita akan melihat satu tema dari prinsip reformasi.
sesuatu yang kita sebut sebagai sola scriptura. Dalam bahasa Latinnya berarti secara harafiah bahasa Inggris artinya adalah scripture alone, Bible alone, atau secara harafiah dalam bahasa Indonesia artinya Alkitab saja. Ini adalah suatu prinsip yang ditekankan terus-menerus di masa reformasi, bahwa sebagai orang Kristen, Alkitab seharusnya adalah otoritas utama dan tertinggi di dalam kehidupan umat Kristen. Nah, mengapa Bapak Ibu mereka percaya akan hal itu? Nah, di pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat apa keistimewaan dari Alkitab. Sehingga selama ribuan tahun, sejak gereja pertama mula-mula ada, sampai pada hari ini, dianggap sebagai otoritas utama di dalam gereja Tuhan. Kita melihat 4 atribut atau karakteristik dari Alkitab yang terus-menerus ditekankan di masa reformasi. Lalu di akhir khotbah ini saya mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama apa implikasi dari kepercayaan sola scriptura ini terhadap gereja kita pada saat ini. Kita lihat atribut yang pertama, clarity. Alkitab itu jelas. Atribut pertama dari Alkitab, saya ulangi sekali lagi, clarity. Alkitab itu jelas. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Diambil dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Bisa dilihat di layar. Di bagian ini di Perjanjian Lama, Musa sedang berbicara kepada umat Tuhan, orang Israel pada saat itu sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dia memberitakan banyak sekali apa yang Tuhan mau dan di akhir dari pidatonya Musa mengatakan hal ini. Saya akan bacakan ayat 11 sampai 14, saudara bisa perhatikan baik-baik. Ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita. Dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut dan mengambilnya bagi kita. Dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara sekalian, poin pertama yang harus kita ingat ketika kita datang kepada Alkitab adalah ini. Kita percaya bahwa cara utama Tuhan untuk berkomunikasi dengan umatnya, dengan manusia, adalah melalui apa yang kita sebut sebagai firman. Kalau saudara baca Alkitab, sejak dari lembaran pertama Alkitab, dikatakan apa? Allah berfirman. Allah berfirman. Apa artinya firman, saudara? Firman secara harafiah artinya adalah kata-kata. Jadi bisa dikatakan Bu Ermin berfirman, Pak Rudi berfirman. Itu dengan kata lain berkata-kata. Jadi sejak awal mulanya Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang berkata-kata, berkomunikasi melalui kata-kata. Tidak melalui mimpi atau penglihatan. Tidak melalui meditasi atau mengosongkan pikiran. Tidak melalui misteri atau puzzle-puzzle kompleks yang harus dipecahkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memilih sejak awal mulanya untuk berkomunikasi dengan kita melalui kata-kata. Baik secara lisan ataupun secara tertulis. Maksudnya apa saudara? Mungkin saudara berpikir, mencoba mencerna. Allah berfirman, Allah berkata-kata tujuannya apa? Supaya maksudnya bisa dinyatakan dengan jelas. Itulah gunanya kata-kata. Saya beri contoh. Bapak Ibu mungkin yang muda-muda tahu ya, ada satu games yang suka dimainin di remaja atau pemuda yang namanya charades. Itu tebak kata. Tahu kan game yang dimana satu orang itu harus mencoba memperagakan satu kata atau satu kalimat, gak boleh pakai ngomong,
Cuma dengan gerakan supaya kelompoknya bisa menebak. Jadi misalnya dia kalau begini gitu ya. Mungkin ada yang nebak, oh itu Titanic. Mungkin ada yang berkata, Yesus disalibkan. Nah kira-kira seperti itu gamenya. Jadi kalau dia mulai menari, mungkin orang bisa berpikir, oh dia lagi mencoba mengkomunikasikan apa ya. Mungkin tari tradisional, mungkin KKN desa penari, atau apapun juga itu. Nah yang sulitnya saudara di game ini adalah kalau kelompoknya itu nggak nangkep-nangkep apa maksud dari gerakan yang diberikan. Jadi sebagai orang yang memperagakan, frustasinya kita itu kita pengen ngomong, tapi nggak boleh. Dan suka ada yang curang ya, bisik-bisik gitu. Titanic. Sambil melakukan gerakan. Kenapa saudara? Secara insting kita melakukan itu, karena kata-kata adalah cara utama manusia untuk berkomunikasi. Sebagai manusia yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, kita diberikan karunia untuk berkomunikasi melalui kata-kata untuk menyampaikan kehendak kita. Nah di bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Ulangan pasal 30, Tuhan Allah melalui perantara Nabi Musa berbicara kepada umatnya sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan Allah mengingatkan mereka, perkataannya, firmannya itu tidak jauh dari mereka. Firmannya itu dekat di hati dan mulut mereka. Untuk apa? Untuk dilakukan. Ingat saudara, Tuhan yang sama yang berfirman di masa itu kepada bangsa Israel, juga adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Mode utama Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia adalah melalui firman-Nya. Supaya apa? Supaya maksud Tuhan itu nyata. Maksud Tuhan itu jelas. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi manusia disampaikan melalui firman-Nya, disampaikan melalui kata-katanya, tercatat di dalam sepanjang sejarah dunia, dikompilasi dan diabadikan menjadi sebuah buku yang kita kenal sebagai Alkitab. Setelah mendengar semuanya ini kita mungkin berpikir, tapi kok kenyataannya nggak seperti gitu ya Pak? Mengapa seringkali kalau saya baca Alkitab, adanya ngantuk, atau mungkin saya bingung, nggak bisa ngerti, apa maksudnya? Firman Tuhan itu jelas. Saya rasa Bapak Ibu ada dua kemungkinan untuk itu. Yang pertama kita harus ingat, sulit dimengerti, itu tidak sama dengan tidak bisa dimengerti. Alkitab yang kita miliki adalah satu catatan sejarah yang terdiri dari 66 kitab yang berbeda. Ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Aram. Ditulis oleh lebih dari 40 penulis yang berbeda. Dalam rentang waktu lebih dari 1.500 tahun. Dan oleh karena itu, sebagai pembaca kita harus mengerti ada perbedaan konteks, konteks zaman, konteks budaya, konteks genre, literatur, bahasa antara teks Alkitab dan kita sekarang ini. Tapi ini bukan berarti tidak bisa dimengerti. Ya sudah jelas membaca Alkitab itu pasti lebih kompleks daripada membaca Twitter atau Instagram post teman-teman kita. Karena perbedaan konteks itu. Tapi sekali lagi ini tidak berarti Alkitab itu tidak bisa dimengerti. Di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan telah memakai gerejanya dan umatnya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa kita sehari-hari. Dan oleh karena itu, tokoh-tokoh reformasi di abad ke-16 memperjuangkan dengan keras supaya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Bukan dalam bahasa Latin yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang intelek pada saat itu. Mereka berjuang keras supaya Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Supaya apa? Maksud Tuhan, kehendak Tuhan itu bisa diakses oleh siapa saja.
Selain itu Bapak Ibu, Tuhan juga menganugerahkan kepada kita, para pengajar, penafsir Alkitab, penulis, pembimbing, pengkhotbah, dan satu dengan yang lain, supaya kita bisa bersama-sama belajar dan mengerti kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, aktivitas komsel, aktivitas membaca Alkitab bersama, itu sangat baik. Bukan karena itu program pembinaan di gereja kita, tapi sangat baik. Kenapa? Karena kita memiliki satu dengan yang lain untuk bersama-sama mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Banyak kesulitan kita hadapi karena kita membaca sesuatu yang memang cukup asing bagi kita. Tapi poin pertama ingat, sulit dimengerti itu tidak sama dengan tidak bisa dimengerti. Dan oleh karena itu poin selanjutnya juga penting. Ketika kita berbicara tentang kejelasan firman Tuhan, ingat sikap hati itu lebih penting daripada kapasitas otak kita. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, saya nggak bisa ngerti Alkitab, otak saya nggak sampai. Atau saya bukan dosen teologi, saya nggak bisa mengerti prinsip-prinsip doktrin di Alkitab. Saudara perhatikan sekali lagi, Ulangan 30, apa yang Musa katakan kepada orang Israel. Firman ini sangat dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, ketika kita merasa bingung dengan firman Tuhan, saudara tanyakan pada diri kita masing-masing. Dengan jujur, tanyakan kepada diri saudara. Mengapa saya bingung dengan firman Tuhan? Apakah karena memang susah dimengerti atau karena susah dilakukan? Apakah karena memang tidak bisa dimengerti atau karena kitanya yang gak mau mengerti? Sesuatu yang kadang itu gampang dimengerti, tapi itu yang paling susah dilakukan. Benar ya? Ada bedanya antara tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dilakukan. Dan juga saudara, seringkali kita mungkin memiliki banyak pertanyaan yang cukup kompleks, cukup kritis terhadap Alkitab. Mengapa Tuhan begini? Mengapa caranya begini dan lain sebagainya? Itu baik saudara, berarti kita datang dengan kritis, kita pengen mengerti Alkitab. Tapi masalahnya saudara, seringkali ketika kita datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit dan kompleks, apakah kita juga memberi ruang di dalam hati dan pikiran kita untuk mendengarkan jawaban yang kompleks? Atau jangan-jangan kita hanya mau bertanya tapi kita tidak mau mendengar jawabannya. Kita mau memiliki pertanyaan yang susah tapi kita mau jawaban yang gampang. Saya beri contoh. Saudara, kalau saya bertanya, coba jelaskan bagaimana handphone bekerja. Gimana mungkin saya ngomong dengan satu kotak di sini, tapi orang di Amerika bisa di saat yang sama mendengar apa yang saya katakan. Kalau saya bertanya itu saudara, pasti saudara akan jawab begini, wah ini cukup sulit ya, saya harus belajar dulu, saya harus jelaskan dulu. Kenapa? Karena microchip di dalam HP, gelombang radio, menara seluler, satelit semuanya bekerja keras supaya suara saya bisa terkoneksi dari sini sampai ke Amerika. Penjelasan yang cukup kompleks, kita mengerti itu. Tapi seringkali ketika kita datang ke dalam kebenaran Alkitab, kita tidak mengerti, kita bingung, kita memiliki banyak pertanyaan, tapi kita tidak siap menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ingat saudara sekalian, perkataan manusia itu terbatas. Tapi firman Tuhan, kehendak Tuhan itu jelas bagi siapapun yang mau datang dan mendengar suaranya. Tidak perlu gelar S1, S2, S3. Siapapun memiliki akses untuk datang kepada kebenaran firman Tuhan, asalkan kita datang dengan hati yang benar.
Atribut kedua dari Alkitab yang ditekankan di zaman reformasi adalah truthful. Alkitab itu benar. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yesus berkata, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sadarkah kita sedang hidup di zaman post-truth. Zaman di mana kebenaran itu sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Kebenaran itu dianggap sebagai komoditas relatif atau subjektif. Artinya apa? Ada banyak kebenaran, tergantung kamu mau percaya yang mana. Atau kebenaran seringkali dianggap sebagai sesuatu kesombongan. Wah, kamu sombong bener ngaku memiliki kebenaran. Atau kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Udahlah gak usah tahu daripada pusing gitu ya. Memilih untuk menghindar dari kebenaran. Tapi ingat saudara-saudari sekalian, atribut kedua dari Alkitab adalah firman Tuhan itu benar. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia dan benar. Hidup di zaman post-truth itu bukan berarti kita sekarang tidak butuh kebenaran lagi. Tapi lebih daripada itu saudara, justru kita semakin butuh kebenaran. Karena ada banyak sekali kebenaran alternatif yang ditawarkan. Seperti perikop Alkitab yang baru saja kita baca, kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran yang pada akhirnya memerdekakan kita. Melegakan, membebaskan kita dari kebohongan yang lain. Kemerdekaan itu seperti orang yang tidak bisa melihat, orang buta yang pada akhirnya bisa melihat. Seperti orang lumpuh yang pada akhirnya bisa berjalan. Seperti itu jugalah seharusnya kebenaran firman Tuhan bagi orang percaya. Membebaskan kita dari perhambaan, dari kebohongan, dari kepalsuan yang dunia ini tawarkan. Surah firman Tuhan Alkitab itu bukan mengandung kebenaran. Ini harus kita tekankan sekali lagi. Firman Tuhan bukan mengandung kebenaran, tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Ada bedanya saudara. Kalau sesuatu mengandung kebenaran, berarti ada bagian yang tidak benar. Ada bagian yang salah. Hanya mengandung kebenaran. Dan tahukah saudara, sesuatu yang mengandung kebenaran itu sebenarnya sangat berbahaya. Sesuatu yang setengah salah, setengah benar, itu lebih berbahaya daripada sesuatu yang jelas-jelas salah. Kenapa? Karena kita bisa deteksi. Wah ini salah, tapi sesuatu yang kedengarannya benar. Sesuatu yang kita bilang tapi ada benarnya kan. Itu adalah sesuatu yang berbahaya saudara. Kenapa? Karena seperti tipuan dari setan di awal kitab Kejadian. Berkata kepada Hawa, makanlah buah ini, kamu tidak akan mati. Ada benarnya ya dia gak langsung mati. Tapi salahnya memang Adam dan Hawa mati setelah memakan buah tersebut. Tipuan yang dibalutkan dengan kebenaran itu bukanlah Alkitab. Kenapa? Alkitab adalah kebenaran karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dan kita percaya sebagai orang Kristen setiap kata-kata, setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab adalah kebenaran dari Tuhan. Dan ini poin yang penting saudara. Kebenaran Tuhan tidak selalu menyenangkan untuk kita dengar. Kebenaran Tuhan tidak selalu menyenangkan untuk kita dengar. Ada kalanya khotbah yang kita dengar. Ada kalanya komsel yang kita ikutin. Ada kalanya pembacaan Alkitab yang kita baca. Itu tidak membawa sukacita di dalam hati saudara secara langsung. Bahkan kadang membuat hati semakin gelisah,
Saya pergi gereja, pulang kok rasanya nggak enak gitu ya. Saya baca Alkitab selesai kok rasanya aneh gitu. Kenapa? Karena kebenaran tidak selalu menyenangkan untuk didengar. Kebenaran itu bisa menyakitkan. Kebenaran itu bisa menakutkan. Tapi kebenaran itu harus kita dengar. Apabila kita ingin terlepas dari kebohongan dan tipuan dunia ini. Dan itulah yang Alkitab tawarkan. Suatu jalan keselamatan dari perhambaan dosa, dari ikatan dunia ini. Atribut ketiga, Alkitab itu sufficient, cukup. Bagian firman Tuhan tadi telah dibacakan di berita anugerah, saya tidak akan bacakan sekali lagi. Tapi mengingat bagian ini saya ingat ada orang yang pernah ngomong seperti ini. Pak, saya males banget baca Alkitab. Ini berlawanan ya dengan teman tadi yang satu lagi. Dia berkata, saya males banget baca Alkitab, kenapa? Isinya ini gak relevan sama apa yang saya cari. Udah kuno, gak sesuai zaman, tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki. Lalu saya nanya, loh memangnya kamu cari jawaban apa di Alkitab? Dia berkata, saya lagi nyari kerja, saya lagi nyari jodoh, tidak ada di Alkitab. Saudara sekalian, atribut ketiga dari Alkitab itu adalah cukup. Nah cukup, kita harus bertanya, cukup untuk apa? Ingat ayat 15, untuk mencapai tujuan yang Tuhan berikan, yaitu memberi hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan di dalam iman, di dalam Yesus. Perhatikan sekali lagi apa yang Paulus katakan di ayat 16. Firman Tuhan diilhamkan oleh Allah itu memiliki manfaat bagi umat manusia. Manfaatnya apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kita mengerti itu, tentu saja Bapak Ibu, Alkitab ini bukan panduan untuk belajar masak. Bukan untuk belajar ujian matematika. Bukan juga untuk persiapan interview kerja, cari jodoh, atau seperti teman saya tadi, tidur nyenyak. Ini bukan berarti Alkitab tidak relevan untuk hal-hal itu. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Sama seperti HP ini, tujuan utamanya itu bukan untuk pukul nyamuk. Bisa juga ya kalau mau dipakai gitu buat mukul nyamuk. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Seperti itu jugalah ketika kita datang membaca kebenaran Alkitab. Ingat untuk apa Alkitab ini diberikan bagi kita. Aspek kecukupan Alkitab yang dipercaya di sepanjang sejarah gereja adalah ini. Bahwa Alkitab cukup dalam segala hal yang diperlukan oleh seseorang untuk diselamatkan. Dan karena cukup saudara, maka kita tidak perlu lagi mencari tambahan dari Alkitab. Tidak perlu mendengar wahyu-wahyu baru dari orang pintar. Tidak perlu lagi pendeta-pendeta hebat yang membantu kita untuk menambahkan isi Alkitab. Kecukupan Alkitab berarti kita percaya Alkitab adalah sumber otoritas yang cukup bagi setiap umat manusia, saudara dan saya, untuk bisa mengenal Tuhan sepenuhnya dan mengenal diri kita sepenuhnya. Mengenal Tuhan dan mengenal diri, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan dan menuntun kita pada akhirnya kepada keselamatan. Alkitab itu seperti ini saudara, seperti jendela dan juga seperti cermin. Jendela untuk apa? Supaya kita bisa melihat keluar. Supaya kita bisa mengenal Tuhan kita dengan segala kemuliaan dan kekudusannya. Dan seperti cermin, mengenal diri kita. Mengenal kebobrokan kita, keberdosaan kita, keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Harus dua-duanya, mengenal Tuhan dan mengenal manusia. Kalau kita hanya punya satu, saudara bahayanya apa? Alkitab hanya dipakai untuk mengenal Tuhan sebagai jendela.
itu akan membuat kita memiliki kepala yang besar. Kita tahu banyak tentang Tuhan, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang diri kita. Atau sebaliknya, kita datang ke Alkitab hanya mau cari sesuatu untuk diri kita. Itu salah, karena akan membuat kita menjadi orang yang ekstrim. Kita merasa tidak berdaya, tidak memiliki harapan, atau kita menjadi orang yang sombong atas moralitas hidup kita. Alkitab diberikan kepada kita, menuntun kita kepada keselamatan dan datang dari apa? Pengenalan akan Tuhan yang benar dan pengenalan akan diri yang benar. Poin keempat, efektif. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik. Karena sang penulis Ibrani memberitakan kepada kita power, kuasa dari firman Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kuasa roh Allah sendiri. Serta ada pandangan dari ajaran-ajaran tertentu yang cenderung memisahkan kedua hal ini. Firman Tuhan dan kuasa roh Allah. Mereka mungkin berkata, gereja kalian banyak firman Tuhan, banyak teori, doktrin, pusing. Gereja kami kuasa Tuhan nyata. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Apakah itu pemahaman yang benar? Salah saudara. Firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Roh Allah menyatakan kuasanya lewat firman Tuhan. Sama seperti kejadian, firman Allah menciptakan dunia. Dan sepanjang secara Alkitab, firman Allah menuntun, memperlengkapi, memberi kuasa kepada umat Tuhan. Dan di Efesus 6 ayat 7 dikatakan oleh Paulus bahwa pedang roh adalah apa? Firman Tuhan. Seorang tokoh reformasi, Johannes Calvin pernah berkata, membanggakan kuasa Roh Kudus tanpa firman itu sama tidak masuk akalnya dengan mencoba untuk memberitakan firman Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mencapai tujuannya karena melalui firman-Nya lah Roh Kudus bekerja. Dan hal itu nyata ketika kita membaca setiap lembaran Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, perhatikan. Kuasa Roh Kudus seiring dan sejalan dengan kebenaran yang diberitakan. Firman yang sama dahulu dan akan datang juga adalah firman yang sama Bapak Ibu. Pada saat ini yang bekerja di dalam diri setiap kita. Di tengah-tengah gereja Tuhan dan di dalam dunia saat ini. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan itu berkuasa dan efektif untuk mencapai apa yang dikehendaki Tuhan, apa implikasinya bagi kita saudara? Jangan ragu atas kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita tidak perlu menambah-nambahkan firman Tuhan supaya stay relevant. Kita membuat klaim-klaim tambahan. Wahyu-wahyu baru, peraturan-peraturan baru ditambahkan ke dalam Alkitab. Kita juga tidak perlu mengurangi firman Tuhan. Aduh, bagian ini sensitif, bagian ini kurang relevan. Jangan dikhotbahkan, bagian ini ketinggalan zaman. Jangan dikurang-kurangi. Dan yang terakhir, jangan diganti. Firman Tuhan membosankan. Ganti aja deh dengan kata-kata motivasi, pesan-pesan bijak, pesan-pesan moralitas biar kita disukai orang. Saudara sekalian, Alkitab itu diberikan Tuhan kepada kita. Itu seperti sumur yang dibangun di atas sumber air yang segar. Jernih dan segar. Supaya apa?
kita bisa menimba air dari dalam. Secara sumur itu bukan buat ditambahin air aqua. Sumur itu bukan buat diganti airnya jadi jus jeruk. Sumur itu adalah supaya kita bisa menimba kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan atas diri orang percaya. Dan percayalah, kalau gereja kita mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, satu hal kita harus lakukan. Firman Tuhan harus dengan setia dan benar diberitakan. Dan firman Tuhan dengan setia dan benar didengar dan dihidupi oleh umat Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita telah melihat secara sekilas saja 4 prinsip dari Alkitab yang menjadi penekanan di masa reformasi. Kita percaya apa? Alkitab itu jelas, benar, cukup, dan efektif atau berkuasa. Mendengar ini saudara mungkin berpikir, ya saya ngerti ini semua, tapi kenapa saya rasanya gak meresapi itu, saya gak merasakannya. Di awal khotbah ini, lektor membacakan pembuka dari Injil Yohanes. Mungkin Bu Ermin bingung ya, kok khotbahnya gak nyambung sama teks Alkitabnya. Kuncinya ini saudara. Kunci utama untuk mengenal Tuhan itu terletak pada pribadi Yesus Kristus. Kunci untuk membaca Alkitab itu bukan apa, tapi siapa. Kenapa? Karena Yesus adalah Sang Firman itu sendiri yang datang ke dunia ini. Menyatakan kehendak Allah kepada kita. Kenallah Kristus, maka engkau akan mengenal Tuhan. So, sekalian sola scriptura dan segala atribut Alkitab yang kita jelaskan, kita percayai sebagai orang Kristen, bisa kita amini dan percayai karena apa? Karena kita mengenal Yesus. Itulah kuncinya saudara. Apabila saudara ingin memulai membaca Alkitab, datanglah dengan kerendahan hati, bukan untuk mencari kehendakku di dalam Alkitab. Bukan untuk mencari rencanaku di dalam Alkitab. Tapi datanglah dengan kerendahan hati untuk mendengarkan rencana agung Allah. Yang jauh lebih manis, jauh lebih indah, dan jauh lebih mulia daripada rencana kita sendiri. Saya mengakhiri khotbah pagi hari ini mengajak kita merenungkan bersama-sama sebagai satu gereja. Apa satu implikasi penting dari sola scriptura terhadap gereja Tuhan, termasuk BC Serpong pada hari ini. Seorang tokoh reformasi bernama John Wesley mengatakan ada 4 sumber otoritas dalam kehidupan orang percaya. Yang sering kita terjemahkan atau kita singkat sebagai BRI, Bible, Reason, Institution, dan Experience. Alkitab, logika, institusi gereja atau tradisi, dan pengalaman. Dan keempat hal ini sedikit banyak mempengaruhi kehidupan iman kita. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang menganut sola scriptura, kita harus mengakui bahwa Alkitab bukan satu dari 4 otoritas itu. Tapi Alkitab harus menjadi otoritas utama dan tertinggi atas hal-hal yang lain. Nah, ini bukan berarti yang lain itu nggak penting ya. Seakan-akan pengalaman hidup kita atau tradisi gereja atau logika itu tidak penting. Ini pemahaman yang salah karena sola scriptura bukan solo scriptura. Tuhan memakai hal-hal yang lain untuk membentuk kita. Tapi sola scriptura berarti segala otoritas yang lain itu harus tunduk dan dibentuk oleh kebenaran Alkitab. Contohnya apa? Ini berarti saudara, segala tradisi gerejawi, hal yang kita anggap sakral, harus begini, harus begitu, apakah masih relevan sekarang atau tidak? Tanyakan sekali lagi saudara, apakah tradisi tersebut datang dari kebenaran Alkitab? Apakah ada hal yang penting? Apakah ada hal yang bisa digantikan? Bagaimana kita bisa tahu? Alkitab. Logika.
hal yang menurut kita di dalam Alkitab tidak masuk akal atau masuk akal, tanyakan sekali lagi saudara, apakah kita lebih percaya pada kemampuan logika kita yang terbatas dibandingkan dengan Tuhan yang tidak terbatas. Yang terakhir, pengalaman. Ketika saudara mendengar khotbah, sebagus atau sejelek apapun khotbah tersebut, apapun pendapat saudara atas isi khotbah tersebut, ingat, jangan hanya dengar pembicaranya saja. Tapi cek apa yang dikatakan oleh pembicara itu berdasarkan kebenaran Alkitab. Khotbah yang datar, membosankan, tapi setia pada kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya saudara, lebih baik daripada khotbah yang lucu, khotbah yang menarik, khotbah yang menyegarkan, kalau tanpa kebenaran firman Tuhan. Sola Scriptura. Saya akhiri khotbah pagi hari ini dengan memberikan sebuah tantangan kepada kita sebagai satu gereja Tuhan. Ingat bahwa Sola Scriptura itu bukan hanya moto yang kita tempel di website gereja, tapi adalah suatu prinsip untuk kita hidupi. Apakah saudara mau mengenal Tuhan? Ia telah menyatakan kehendaknya dengan begitu jelas di dalam Alkitab. Apakah saudara mau menerima jalan keselamatan yang ia tawarkan? Alkitab adalah kebenaran. Alkitab itu cukup untuk menuntun saudara kepada pengenalan akan Tuhan. Dan yang terakhir, apakah saudara mau percaya pada kuasa firman-Nya? Mulailah satu perjalanan iman yang diiringi oleh kebenaran firman Tuhan dan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau menyatakan diri-Mu dengan jelas kepada setiap kami. Kami tidak ditinggalkan sebagai manusia bertanya-tanya siapa Engkau. Kami tidak ditinggalkan sebagai manusia bertanya-tanya apa kehendak-Mu Tuhan. Melalui firman Tuhan Kau telah menyatakannya dengan jelas kepada setiap kami. Bapa, bantu kami yang tidak percaya ini untuk percaya. Bantu kami yang mungkin datang dengan keangkuhan diri untuk merendahkan diri dan hati kami di hadapan kebenaran-Mu. Dan bantu kami sebagai satu gereja Tuhan untuk terus berpegang hanya pada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.